Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Etika Bisnis Pak Ce Gunawan SEMM. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Sophia Septiani, perwakilan kelompok 11 yang akan menjadi moderator, dan teman-teman lainnya sebagai pembaca materi dengan nama-nama sebagai berikut: Siti Fatimah Az-Zahra, Rina Yustiani Agustin, Lilis Rohayah, Ira Monika Daira Zunianti, Siti Hamidah Nur Hikmah, Ijai Muhammad Fazrin, Firda Nisa Afriliani, Nadia Akmal Ihsanuddin Rabani, Ayub Ramadan. Baik, jadi materi pertama yaitu tentang etika bisnis. Apa sih itu etika bisnis? Etika bisnis adalah suatu nilai yang berkaitan dengan benar, salah, baik dan jahat dalam dunia bisnis menurut prinsip moralitas. Dan para pebisnis di sini harus mengikuti dan berkomitmen terhadap etika yang ada dalam bisnisnya. Bahkan, menurut Suryana pada tahun 2016, etika bisnis adalah cara menjalankan kegiatan usaha secara adil dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis, perseorangan, industri, dan masyarakat. Jadi, menurut Bertens pada tahun 2014 dan menurut Rahimaji pada tahun 2019, etika adalah pemikiran kritis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Juga, dalam konteks bisnis, etika adalah suatu kode etik yang mengatur perilaku anggota perusahaan terhadap pihak internal maupun eksternal, berdasarkan nilai dan standar yang berlaku di dalam suatu bidang. Bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan melampaui batas-batas negara atau penanganan transaksi melewati batas negara yang meliputi kegiatan pengalihan barang, jasa, pengetahuan, teknologi, modal, dan manajerial. Latar belakang terjadinya bisnis internasional merupakan keterbatasan komoditas suatu negara, mengakibatkan terjadinya kegiatan bisnis antar negara. Era globalisasi serta kemajuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan bisnis internasional. Bisnis internasional memberikan perubahan dan warna baru dalam dunia bisnis, karena cakupan bisnis yang semakin luas dan melibatkan dua atau beberapa negara, dan menghindari timbulnya kecurangan atau hal-hal yang dapat menimbulkan konflik, maka diperlukan etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin baik. Dikutip dalam Tambunan et al. Tahun 2022, lingkungan asing yang cenderung berbeda dari lingkungan domestik merupakan halangan utama bisnis internasional dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Standar etis yang tinggi diperlukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti mitra bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, pelanggan, dan investor. Pada dasarnya, peran etika bisnis dalam aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, namun juga dapat memberikan hidup yang lebih baik di lingkungan bisnis tersebut. Para pelaku etika bisnis akan memberikan pelayanan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaannya, baik secara eksternal maupun internal. Pentingnya etika bisnis internasional. Etika bisnis internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan hubungan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan di tingkat global. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika bisnis internasional itu sangat penting. Nah, yang pertama, pembangunan reputasi positif. Etika bisnis yang kuat dapat membangun reputasi positif bagi perusahaan di mata konsumen, investor, dan masyarakat. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta membantu perusahaan menarik investasi dan bakat yang berkualitas. Yang kedua,
pemenuhan harapan pemangku dan kepentingan. Etika bisnis membantu memenuhi harapan dan tuntutan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum. Ketika perusahaan beroperasi dengan prinsip-prinsip etika, mereka lebih mungkin memenuhi standar yang diharapkan oleh semua pihak ini. Yang ketiga, pencegahan hukuman dan sanksi. Melanggar etika bisnis internasional dapat berpotensi mengakibatkan sanksi hukum dan peraturan dari berbagai yurisdiksi. Etika yang buruk atau pelanggaran hukum dapat merugikan reputasi perusahaan dan menghasilkan denda. Yang keempat, peningkatan keberlanjutan. Etika bisnis internasional mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan. Praktek berkelanjutan membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan menjaga sumber daya alam, yang pada gilirnya membantu memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi bisnis. Yang kelima, penyediaan nilai tambahan. Etika bisnis yang baik seringkali dihubungkan dengan inovasi yang berorientasi pada solusi yang positif dan bernilai bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, bisnis dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih relevan dan berharga. Yang keenam, penghindaran krisis reputasi. Skandal etika bisnis dapat menyebabkan krisis reputasi yang merusak dan sulit untuk dipulihkan. Kerugian finansial dan kepercayaan konsumen bisa terjadi akibat skandal etika seperti pelanggar hak asasi manusia, korupsi, dan pelanggaran lingkungan. Yang ketujuh, peningkatan kinerja keuangan. Perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip etika cenderung menghindari risiko hukuman dan reputasi yang dapat mengganggu operasional mereka. Ini dapat mengarah pada stabilitas keuangan jangka panjang dan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan, pertumbuhan dalam pasar global. Dalam era globalisasi, perusahaan yang menganut etika bisnis yang kuat lebih cenderung berhasil beroperasi di berbagai negara dan beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai lokal yang beragam. Kesembilan, pengaruh positif terhadap industri dan masyarakat. Praktis bisnis yang etis dapat menjadi model bagi pesaing dan anggota industri lainnya. Hal ini dapat membantu mengangkat standar etika di seluruh sektor industri dan berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan etika bisnis internasional yang kuat, perusahaan tidak hanya berinvestasi dalam keberhasilan bisnis jangka panjang mereka sendiri, tetapi juga berperan dalam membentuk lingkungan bisnis global yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Di dalam bisnis internasional terdapat beberapa norma moral umum yang sering diakui dan diharapkan untuk diikuti oleh perusahaan dan individu. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama, kehormatan, yaitu menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu yang terlibat dalam bisnis termasuk karyawan, konsumen, dan masyarakat lokal di negara-negara yang berbeda. Yang kedua, keadilan, menjaga prinsip dalam transaksi bisnis termasuk dalam hal pembayaran yang adil, pemenuhan kontrak, dan penanganan konflik. Yang ketiga adalah transparansi, menjaga transparansi dalam laporan keuangan, praktik bisnis, dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat, tanggung jawab sosial, yaitu mengakui dan berkontribusi pada kepentingan sosial dan lingkungan di negara-negara tempat bisnis beroperasi. Yang kelima, kerjasama global, yaitu mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antara negara-negara dan perusahaan dalam upaya mencapai tujuan bersama.
Masalah dumping dalam bisnis internasional. Nah, di sini ada tujuan dumping. Dumping dapat dilakukan dengan tujuan mencapai penetrasi pasar yang lebih baik atau bahkan menyingkirkan pesaing lokal di pasar tujuan. Kemudian, ada dampak terhadap produsen lokal. Nah, praktik dumping dapat merugikan produsen lokal di pasar tujuan karena harga produk yang diimpor lebih rendah. Konsumen mungkin cenderung memilih produk impor daripada produk lokal, yang menyebabkan penurunan penjualan dan mengancam kelangsungan bisnis produsen lokal. Selanjutnya ada gangguan pasar dan distorsi. Dumping dapat mengganggu mekanisme pasar yang sehat dan menghasilkan distorsi dalam kompetisi. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dan mencegah pasar berkembang secara alami berdasarkan kualitas dan efisiensi. Lalu ada permasalahan hukum dan hambatan dagang. Praktik dumping dapat melanggar perjanjian perdagangan internasional seperti yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Negara yang merasa dirugikan oleh dumping dapat memberlakukan hambatan perdagangan seperti bea masuk untuk melindungi produsen lokal mereka. Kemudian ada perang harga. Dumping dapat memicu perang harga di pasar internasional, di mana pesaing lokal atau perusahaan lain dari negara lain juga merespon dengan menurunkan harga mereka. Nah, hal ini dapat menghasilkan penurunan margin keuntungan secara keseluruhan di pasar tersebut. Kemudian ada risiko reputasi. Dumping dapat merugikan reputasi. Kemudian ada resiko reputasi. Dumping dapat merugikan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Praktik ini dapat dilihat sebagai tindakan tidak adil dan merugikan, yang dapat mengurangi dukungan konsumen dan dampak negatif terhadap citra merek. Kemudian ada pertikaian antara negara. Dumping dapat memicu konflik antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan. Negara-negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan ke Badan Perdagangan Internasional, yang dapat menghasilkan pertikaian dan sengketa perdagangan. Kemudian ada dampak ekonomi terhadap negara pengekspor. Negara pengekspor juga dapat menghadapi dampak negatif akibat praktik dumping. Penjualan di luar negeri dengan harga rendah dapat merugikan perekonomian negara pengekspor dan mengancam keberlanjutan industri dalam jangka panjang. 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan koperasi multinasional atau KMN. 1. Koperasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Kedua, koperasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Ketiga, dengan kegiatannya korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Keempat, koperasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. 7. Korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institutions yang tepat. 8. Negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. 9. Jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan secara dengan aman. 10. Dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Masalah korupsi pada taraf internasional. Korupsi pada taraf internasional adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan oleh individu atau entitas dalam konteks hubungan antar negara atau bisnis internasional. Ini melibatkan pemberian atau penerimaan suap, manipulasi kontrak,
penyalahgunaan dana publik atau tindakan lain yang merugikan kepentingan umum demi keuntungan pribadi atau kelompok. Berikut adalah beberapa aspek dan dampak dari masalah korupsi pada taraf internasional. Yang pertama, pemberian suap dan penerimaan suap. Suap adalah salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi pada taraf internasional. Ini terjadi ketika individu atau perusahaan memberi uang, hadiah, atau keuntungan lain kepada pejabat publik atau bisnis dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau mendapatkan perlakuan istimewa. Yang kedua, kehilangan dana publik. Korupsi pada taraf internasional dapat mengakibatkan pengeluaran dana publik yang tidak perlu atau menyalahgunakan dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ini merugikan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Yang ketiga, gangguan pada investasi asing Lampung. Negara-negara yang terkenal karena tingkat korupsi yang tinggi cenderung menolak investasi asing langsung karena risiko yang terkait dengan ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit, dan potensi keuntungan yang dibatasi oleh praktik korupsi. Yang keempat, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Korupsi dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dengan mengalihkan dana dari proyek-proyek yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat umum ke tangan individu atau sekelompok tertentu. Yang kelima, gangguan terhadap perdagangan internasional. Korupsi dapat menciptakan hambatan dan perdagangan internasional. Pemberian suap kepada penjabat bea cukai atau pelabuhan misalnya dapat mengganggu aliran barang dan meningkatkan biaya perdagangan. Yang keenam, kerantaan terdapat kejahatan lintas batas. Negara-negara yang rentan terdapat korupsi dapat menjadi tempat peredaran dana ilegal, pencucian uang, dan kegiatan-kegiatan lintas batas lainnya. Yang ketujuh, penyimpanan dana bantuan internasional. Dana bantuan internasional yang seharusnya ditunjukkan untuk membantu membangun dan kesejahteraan di negara-negara penerima dapat disalahgunakan oleh oknum yang korupsi. Yang kedelapan, kerusakan reputasi dan investasi. Negara yang terlibat dalam praktik korupsi cenderung memiliki reputasi yang buruk di mata komunitas internasional. Ini dapat menghalangi investasi, hubungan diplomatik, dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. 9. Kehilangan kepercayaan masyarakat. Korupsi pada taraf internasional merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, serta menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan. 10. Hambatan pembangunan berkelanjutan. Praktik korupsi pada taraf internasional dapat menghambat upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam hal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang ditetapkan oleh PBB. Nah, pemberantasan korupsi pada taraf internasional memperlakukan kerja sama internasional, regulasi yang ketat, transportasi, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga seperti Transparency International berperan penting dalam mengatasi masalah korupsi secara global. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bisnis internasional merupakan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas negara. Dalam hal ini, suatu negara dapat melakukan transaksi dengan negara lain. Etika bisnis merupakan sebuah nilai tentang baik buruknya
benar dan salah dalam dunia bisnis. Etika bisnis merupakan standar formal di mana standar ini harus ditetapkan ke dalam sistem organisasi yang digunakan. Pentingnya etika bisnis dalam organisasi atau perusahaan mengakibatkan setiap individu memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sehingga tindakan mereka dapat dikatakan bermoral. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah ucapan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.